hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Valen. Halo Kak Indah, selamat hari Minggu. Luar biasa kah hari ini? Luar biasa dong Kak. Kak Indah, sebelum kita mulai IMPA kita, coba Kak Indah panggilin adik-adik lagi. Sapa adik-adik yang di rumah yuk Kak. Yuk Kak. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, masih kurang Kak. Masih kurang, sekali lagi ya. Lebih kencang ya adik-adik ya suaranya ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, udah banyak Kak. Betul. Luar biasa adik-adik, semangat semua ya Kak. Semangat dong Kak, kita kan mau IMPA. Betul, kita kan mau mulai IMPA ya. Kak, tapi sebelum memulai IMPA, apa aja nih Kak yang harus disiapkan? Pasti adik-adik udah pada siapin deh. 1. Alkitab. Lalu apa lagi Kak? Ada Kidung Ceria. Kidung Ceria. Lalu? Ada uang persembahan. Ada 3 Betul ya sekali. adik-adik. Sudah siap semua kan? Betul Kak, bagus sekali. Oh ya Kak Indah, sebelum kita memulai IMPA kita nih Kak, kita mau mengucapkan terima kasih dulu nih Kak. Buat mama papa, opa oma, om tante, kakak-kakak yang sudah senantiasa menemani adik-adik dalam mengikuti IMPA setiap minggunya ya Kak. Dan juga dalam mengumpulkan aktivitas IMPA. Terima kasih. Terima kasih. Apalagi nih Kak Indah? Kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun nih Oh Kak. iya betul. Untuk adik-adik yang berulang tahun. Dalam 1 minggu ini ya? Dalam 1 minggu ini. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, IMPA minggu ini bukan cuman Kak Valen sama Kak Indah doang ya Benar Kak. ya, Kak. Ada 3 orang kakak layan lagi adik-adik. Adik-adik penasaran? Kalau gitu kita panggil satu-satu ya Siapa Kak. aja sih Kak? Aku penasaran. Hari ini kita ditemani oleh pelayan firman kita. Siapa ya pelayan firman kita ya? Siapa yo? Kakak Wilda. Kita panggil. Halo Kakak Kakak Wilda. Lalu ada siapa lagi Kak pendamping pujian kita? Pendamping pujian kita ada Kak Sasi. Halo Kak Sasi. Halo Kak Sasi. Dan satu lagi ya Kak Indah, ada pemain musik. Siapa sih pemain musik? Kakak Novi. Halo Kakak Novi. Adik-adik, inilah kakak-kakak yang akan menemani adik-adik dalam IMPA minggu ini ya adik-adik ya. Tetap semangat ya adik-adik untuk memuji Tuhan ya. Terima kasih kakak-kakak. Selamat melayani. Kak Indah, sekarang kita mau bernyanyi lagu Mars Pelkat PA ya. Adik-adik yang di rumah pasti sudah hafal dong. Hafal dong. Kalau gitu mari kita nyanyi sama-sama ya. Bangkit berdiri ya Bangkit adik-adik. berdiri. Nyanyi dengan penuh semangat ya Kak. Harus. Terbentanglah
kaku deh hari ini, Kak. Oh Iya, iya. Kak. Kayaknya ada yang kurang ya, Kak, minggu ini. Iya betul. Kita belum lihat apa nih, Kak? Kita belum lihat aktivitas, Oh, Kak. iya bener, aktivitas, Pasti Kak. adik-adik yang di rumah penasaran dong. Penasaran, pasti. Penasaran, ada punya aku nggak? Ada punya aku nggak? Kak, udah, Kak. Tugas aku. Kalau Kita lihat begitu, yuk, Kak. ya kita lihat sama-sama ya, Kak. Mari kita saksikan. Nah, Kak Indah, tadi kan kita sudah melihat aktivitas, kita juga sudah bernyanyi lagu Mars Pelkat PA. Sekarang biar adik-adik yang di rumah makin semangat lagi, Kak. Kita nyanyi satu lagu pujian yuk adik-adik. Ya, adik-adik yang di rumah boleh berdiri Boleh lagi ya. berdiri lagi. Kita mau bernyanyi lagu apa, Kak Indah? Seperti mentega dengan roti. Betul. Pakai gerakan ya, ikutin Pakai kakak-kakak gerakan. ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Wah, Kak, berarti adik-adik tetap harus mengasihi sesama teman-teman, orang tua di rumah, semuanya ya, Kak. Semuanya, Kak. Kalau gitu kita nyanyi sekali lagi, Sekali semangat ya. adik-adik. Semangat ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju.
mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Wah, Kak Indah, adik-adik yang di rumah semangat sekali, Kak. banget, Kak. Kita tadi lihat ya, Kak, ada yang sampai loncat-loncat. Loncat-loncat, bener Kak. aku Betul, juga saking lihat. semangatnya. Luar biasa ya, Kak. Luar biasa. Kak Indah, sekarang kita mau apa lagi nih, Kak? Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Kita saat teduh sejenak. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi ya. Kita buka Kidung Ceria. Kidung Ceria 160 tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, sekarang kita akan memulai impak kita. Kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman adik-adik dari Rayon Cikijang. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi yang indah. Saat ini kami mau beribadah, kami mengundangmu hadir saat ini. Berkati Kakak Layan dan juga kami semua, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang akan dibawakan oleh adik Layan dari Rayon Sunter. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Untuk meresponi pembacaan Mazmur ya Kak Indah, Kita kita akan menyanyi betul dari Kidung Ceria 138 Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Selamat pagi adik-adik, shalom, apa kabarnya? Kak Wila yakin pasti adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Nah sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan nih. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Minta bimbingan dari Tuhan Yesus agar kita boleh mengerti dan memahami akan isi firman Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, adik-adik Layan di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh mengerti dan memahami akan isi firman-Nya. Dan berkati hamba yang sebagai seorang kakak Layan untuk dapat lebih mampu lagi memberikan
firman Tuhan kepada adik-adik sehingga mereka boleh memahami akan setiap isi firman ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, berkati kami dari awal hingga akhir nanti. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lihat adik-adik layan yang akan membacakan ayat hafalan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Adik-adik, sebelum Kak Wilda mau bercerita, hari ini kita mau mendengarkan dulu nih pembacaan Alkitab dari adik layan kita. Hari ini diambil dari Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus mau masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya orang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikian sabda Tuhan, terima kasih. Iya adik-adik. Tadi adik-adik sudah membacakan firman Tuhan yang diambil dari apa ya? Siapa yang masih ingat? Tadi dibacanya dari mana? Tadi dibacanya dari Matius 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Siapa di sini yang tahu? Tadi judulnya mengenai apa? Coba Kak Wilda mau dengar? Iya, betul. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Nah, kalau untuk anak tanggung dan anak kecil mungkin tadi sudah bisa membaca ya. Untuk anak balita mungkin mereka hanya bisa mendengar. Nah, sekarang Kak Wilda mau menjelaskan lagi, mau menceritakan lagi sedikit tentang apa sih isi firman tadi yang dibacakan itu. Jadi gini ya adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke sebuah rumah ibadat. Pada saat Tuhan Yesus datang dan masuk ke dalam rumah ibadat itu, tiba-tiba ada orang yang berteriak. Dia minta tolong untuk disembuhkan tangannya yang sakit. Tapi Tuhan Yesus bingung nih. Pada saat Tuhan Yesus mau menyembuhkan, tapi orang-orang Farisi ini malah bertanya kembali kepada Tuhan Yesus. Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Adik-adik pasti bertanya, Kak Wilda tadi bicara tentang orang Farisi. Siapa sih orang Farisi itu? Nah adik-adik, anak kecil dan anak tanggung bisa buka di dalam kamus Alkitab, itu ada artinya. Apa sih orang Farisi itu? Tapi di sini Kak Wilda bantu dulu ya untuk menjelaskan sedikit saja. Nanti kalau mau lebih jelas, adik-adik layan dan anak kecil boleh membacanya di kamus. Orang Farisi itu adalah orang-orang ahli Taurat. Mereka sangat mentaati akan peraturan yang sudah ada. Nah, yang berikutnya adik-adik pasti bertanya lagi, apa sih Kak hari Sabat? Hari Sabat itu hari apa? Aku nggak ngerti. Nah, Kak Wilda jelaskan sedikit juga ya. Hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh. Di mana hari ketujuh itu kita boleh beristirahat. Bisa juga dibaca lagi, ada di dalam kamus. Adik-adik bisa melihat di dalam kamus lebih jelasnya untuk mengenai hari Sabat dan orang Farisi. Kak Wilda lanjut lagi ya ceritanya ya. Jadi pada saat orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa sih kok menyembuhkan di hari Sabat? Bukankah hari Sabat itu tidak boleh melakukan apa-apa?
Tapi adik-adik, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan buat mereka. Adik-adik bisa baca ya perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan buat mereka. Kita sama-sama baca, boleh adik-adik? Kita baca dari ayatnya yang ke-11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Nah, Tuhan Yesus mencoba nih memberikan perumpamaan kepada mereka. Dan mereka berpikir, oh iya ya, masa kalau domba jatuh mereka biarkan, sedangkan manusia itu kan lebih ya daripada domba. Manusia itu kan merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Seorang hewan aja mereka tolong, kenapa manusia tidak mereka tolong? Jadi adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu supaya mereka boleh lebih mengerti lagi. Nah, pada saat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu kepada mereka, kemudian Tuhan Yesus mendatangi orang yang sakit itu. Tuhan Yesus hanya bilang kepada orang yang sakit itu, ulurkan tanganmu. Adik-adik bisa lihat ya, ada di dalam gambar ini di mana saat dia mengulurkan tangannya kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan enggak? Iya, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Sehingga dia merasa sukacita. Tanganku sudah sembuh, tanganku sudah bisa melakukan sesuatu yang berarti seperti tanganku yang lain. Adik-adik bisa lihat gambar juga di mana dia bahagia, dia sangat senang kalau ternyata dia sudah bisa sembuh. Nah adik-adik, kenapa sih kok Tuhan Yesus begitu baik sekali mau menyembuhkan orang pada saat hari Sabat, padahal Tuhan Yesus sudah ditentang orang Farisi. Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan juga kepada adik-adik bahwa kita harus berbuat baik, kita harus rajin berbuat baik, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal agama, dan tidak mengenal suku. Dimanapun kita harus bisa berbuat baik, kepada siapapun kita harus bisa berbuat baik. Kak, contoh berbuat baik apa sih? Oh sangat banyak adik-adik, sangat banyak. Dan kakak yakin di rumah pasti adik-adik sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah Kak Wile cuma sebutkan beberapa ya. Salah satu contohnya begini adik-adik. Ketika di rumah mama sedang sakit. Ketika mama sedang sakit pasti mama tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya mama kalau sebagai seorang ibu apa sih kegiatannya? Pasti membangunkan adik di pagi hari, menyiapkan sarapan, membereskan rumah. Nah adik-adik bisa nih menolong mama pada saat mama mungkin sedang sakit, papa atau oma atau opa yang sedang sakit, adik-adik bisa menolong ya untuk membantu membereskan rumah. Ketika setelah selesai bermain, mainan harus dibereskan. Jangan nanti aja tunggu mama atau tunggu bibi aja yang bereskan. Tidak boleh ya. Di sini adik-adik harus mau membantu mama. Itu merupakan salah satu perbuatan baik yang adik-adik lakukan juga. Nah, itu di dalam rumah. Kalau di luar seperti apa? Kalau di luar contohnya di lingkungan bermainnya adik-adik. Ketika bermain bola, terus tiba-tiba teman-teman adik-adik jatuh. Wah, jangan diketawakan. Dia jatuh. Habis dia gendut sih badannya. Makanya nggak bisa lari, dia jatuh. Tidak boleh. Tidak boleh ditertawakan, tapi ditolong. Jikalau memang teman itu kena luka, berikan dia obat, sembuhkan dia. Itu merupakan salah satu contoh juga perbuatan baik yang adik-adik bisa lakukan. Masih banyak sih perbuatan baik yang adik-adik bisa lakukan di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan permainan di rumah. Dan kakak sangat percaya adik-adik di rayon GPIB Petra semuanya adik-adik yang baik, adik-adik yang taat akan orang tua, dan juga adik-adik yang mau takut akan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pesan Kak Wilda buat adik-adik adalah pada hari ini rajinlah berbuat baik. Berbuat baik itu tidak boleh kita tunda. Menolong seseorang tidak boleh kita tunda, tapi kita harus dengan hati yang tulus menolong, membantu teman, saudara, orang tua, keluarga yang membutuhkan kita. Ya adik-adik, itu pesan dari Kak Wilda untuk hari ini. Semoga
apa yang tadi Kak Wilda sampaikan buat adik-adik, adik-adik boleh mengerti dan memahami ya. Tapi yang Kak Wilda harapkan bukan hanya mengerti dan memahami, tapi adik-adik harus melakukannya. Harus melakukannya. Diterapkan di dalam lingkungan adik-adik. Nah, melakukannya tapi dengan jujur ya, dengan tulus ya. Jangan aku mau cari muka nih sama mama, aku mau tolong mama supaya nanti aku dapat hadiah. Tidak boleh. Menolong seseorang itu harus tulus dari dalam hati, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang yang ada di dalam rumah ibadat ini. Ya adik-adik ya. Oke, sekarang Kak Wilda mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik. Ya, ayat hafalannya dari mana ya? Ayat hafalannya dari Mazmur 37 ayat 3a. Apa sih isinya? Yuk, yang sudah membuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Untuk anak kecil dan anak tanggung pasti sudah bisa ya membacanya. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, ya kan? Di dalam Alkitab saja sudah dijelaskan, sudah diingatkan kembali bahwa lakukanlah yang baik. Ya. Nah, adik-adik, untuk minggu depan Kak Wilda punya nih aktivitas buat adik-adik. Pasti adik-adik sini gak bahagia nih kalau udah mau buat aktivitas, pasti wah udah ditunggu-tunggu nih aktivitasnya apa ya Kak? Ya, jadi untuk anak tanggung Kak Wilda minta adik-adik menuliskan minimal 5 perbuatan baik yang adik-adik lakukan di minggu lalu. Ya, di seminggu yang lalu ya. Ini kan kita hari Minggu nih. Kita mundur deh ke minggu yang lalu, dari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Apa sih yang sudah adik-adik lakukan? Pasti banyak yang sudah adik-adik lakukan. Pasti lebih dari 5, Kak Wilda yakin. Itu ditulis di dalam kertas, tapi jangan cuma ditulis aja. Tapi diberikan hiasan, ditulis namanya. Dan di situ diberikan judul, Aku berbuat baik. Iya, judulnya itu ya, Aku berbuat baik. Nah, setiap perbuatan baik yang adik-adik tuliskan, di sebelahnya diparaf oleh mama. Tapi ingat, perbuatan baik yang ditulis itu betul-betul dilakukan. Bukan hanya menyontek, bukan hanya mengira-ngira, bukan hanya mengcopy paste dari Google, tapi yang betul-betul adik-adik lakukan. Walaupun cuma 3, nggak masalah. Yang penting tulus dalam hal berbuat baik. Itu untuk anak tanggung ya. Untuk anak kecilnya cukup 1. Kak Wilda nggak minta banyak-banyak. Cukup 1, sama juga dituliskan apa sih hal perbuatan baik yang sudah adik-adik lakukan. Ya, itu untuk anak kecil. Anak balita. Karena anak balita di sini lagi mulai belajar menulis, Kak Wilda bantu ya. Nanti di sini ada gambar dan tulisan yang adik-adik bisa tracing. Jadi diikutin ya. Itunya titik-titiknya disambungkan, nanti ada keluar tuh akan jadi sebuah kalimat. Rajin berbuat baik. Ya, itu aktivitas untuk anak tanggung, anak kecil dan anak balita. Kapan sih Kak dikumpulkan? Seperti biasa adik-adik. Dikumpulkannya hari Rabu paling lambat pukul 23.59 ya. Jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meresponi dengan menyanyi dari Kidung Ceria 176. Allah adalah kasih. Kakak Novi. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi
mau berdoa. Siapkan hati adik-adik, lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, adik-adik layan sudah selesai mendengarkan firman-Nya Tuhan. Biarlah firman yang tadi disampaikan itu boleh dimengerti dan dipahami oleh mereka. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami, khususnya Indonesia Tuhan. Tuhan berkati presiden dan para pemimpinnya Tuhan, agar negara ini boleh selalu dalam keadaan aman, selalu dalam keadaan sejahtera Tuhan. Dengan masa pandemi COVID ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati agar pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga kami boleh kembali hidup dengan normal ya Bapa. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami GPIB Petra. Tuhan berkati untuk pendeta dan para presbiter lainnya Tuhan, kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka, agar pelayanan yang mereka lakukan itu boleh menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami di rumah beserta dengan orang tuanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan adik-adik layan boleh terus lebih rajin dalam ibadah minggu pelayanan anak. Dan kiranya Tuhan berkati orang tua mereka, agar banyak berkat juga yang Tuhan berikan untuk orang tua adik layan ya Tuhan. Tuhan, inilah kami dengan segala kekurangan kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan adik-adik layan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami alaskan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kakak Indah, sekarang kita akan memberikan persembahan ya Kak. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Lalu adik-adik boleh titip uang persembahannya sama mama papa di rumah supaya bisa dibawa ke gereja ya Kak. Atau bisa ditransfer lewat ke rekening di bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita kembali bernyanyi lagi ya Kak. Kita buka kembali Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Betul Kak. Kita akan berdoa dari yang akan dibawakan oleh adik layan Rayon Petra. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Berkatilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kakak Indah, impah kita pada minggu pagi hari ini sudah mau selesai ya Kak. Kita mau tutup impah kita ya. Adik-adik yang di rumah boleh berdiri.
bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagi, Kak. Ya. Kita buka Kidung Ceria 359, sudah waktunya. Tetap masih pakai gerakan ya, Kak. Semangat adik-adik. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Kita akan kembali untuk beraktivitas bersama dengan keluarga dan teman-teman yang lainnya. Tapi sebelum kita akhiri ibadah ini, kita tutup dengan berdoa. Ya, adik-adik boleh ya kembali lagi dengan sikap doa yang baik dan benar. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah Minggu Pelayanan Anak dengan sempurna ya Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah yang tadi sudah kami lakukan boleh menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Dan biarlah berkat ini boleh kami bagi juga untuk keluarga kami. Sertai sepanjang minggu ke depannya nanti lagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami, menjaga dan memberkati kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Wah, Kakak Indah. Kita sudah Impak selesai nih, Kak. Iya, beneran Impak sudah ini. selesai ya. Tapi adik-adik yang di rumah masih tetap semangat dong ya, Kak. Harus dong, Kak. Coba Kakak Indah, sapa adik-adik yang di rumah lagi. Masih tetap semangat nggak? Halo adik-adik. Wah, tetap masih Tetap semangat, semangat, ya, Kak. Tetap semangat, tetap sukacita untuk memuji Nama Tuhan. Kakak Indah, walaupun IMPA minggu pagi hari ini kita sudah selesai, tapi minggu depan kita masih ada IMPA lagi kan, Kak? Masih dong, Kak. Jam berapa, Kak? Jam 8. Jam 8. Jam 8 pagi adik-adik. Jam 8 itu adik-adik baru bangun tidur nggak, Kak? Enggak dong, Kak. Udah rapi, udah makan, udah di depan TV untuk mengikuti IMPA. Sudah siap ya, Kak, Ya, sudah channel siap. YouTube-nya ya, Kak. Dan tentunya juga sudah disiapkan tadi, Kak, Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahannya. Betul sekali. Terus Kak Indah, adik-adik juga jangan lupa ya, Kak, untuk mengumpulkan Aktivitasnya aktivitas adik-adik. IMPA. Nanti jangan tunggu-tunggu hari Rabu dulu ya, bener, Kak. Kak. Kalau bisa, habis selesai ini, Betul. langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan, langsung difoto, kumpulkan ke kakak layannya layan masing-masing. di rayan masing-masing. Batas pengumpulan aktivitas IMPA-nya kapan, Kak Indah? Hari Rabu jam 23.59. Betul sekali. Adik-adik yang di rumah tetap semangat ya, Kak. Semangat. Kalau begitu, adik-adik yang di rumah, kakak-kakak mengucapkan Selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi dalam IMPA minggu depan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.